Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 kelas PBS 3E hendak mempresentasikan materi terkait fintech atau financial technology. Yang beranggotakan Arifah Hilyatul Jannah, Ainahak Raudatul Firdausa, Saiful Umam Nadif, dan Sylvia Intantri Julianti. Definisi finansial teknologi. Finansial teknologi atau fintech merupakan wujud inovasi penggabungan antara teknologi dengan sistem keuangan, sehingga dapat dilakukan dengan lebih efektif, efisien, serta memudahkan dalam bertransaksi pada metode pembayaran berbasis teknologi digital. Sejarah finansial teknologi di dunia. Sejarah fintech di dunia dapat kita bagi menjadi 3 era. Fintech era 1.0, 2.0, dan 3.0. Berikut penjelasannya. Fintech era 1.0 pada tahun 1866. Amerika Serikat mulai meluncurkan sistem transfer dana elektronik pertama melalui telegraph transfer dengan menggunakan kode Morse yang telah dimiliki oleh lembaga keuangan. Berikutnya, fintech era 2.0 pada tahun 1967, ditandai dengan peluncuran mesin ATM pertama yang merupakan peralihan dari analog ke digitalisasi keuangan. Berikutnya pada tahun 1970, berdirinya Nasdaq yang merupakan bursa saham digital pertama di dunia, dan SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, sebuah protokol komunikasi antar lembaga keuangan yang memfasilitasi pembayaran lintas batas dalam jumlah yang besar. Berikutnya pada tahun 1980, diluncurkannya komputer mainframe bank yang berfungsi sebagai pengelola data keuangan secara online. Selanjutnya pada tahun 1998, dengan diluncurkannya PayPal, yakni aplikasi pembayaran online. Berikutnya pada tahun 2008, perkembangan finansial teknologi sangat pesat, hingga Complete English Gordon Brown mendeklarasikan "This is the last for boom and bust", sehingga menutup era fintech 2.0 dan mendorong inovasi yang akan terlihat pada era berikutnya. Fintech era 3.0 pada tahun 2009 disebut sebagai era startup yang ditandai dengan lahirnya Bitcoin dan e-wallet, yakni blockchain wallet. Sejarah finansial teknologi di Indonesia. Sejarah fintech di Indonesia dimulai pada tahun 1987, ditandai dengan munculnya mesin ATM pertama yang ada di Indonesia oleh Bank Niaga. Selanjutnya di tahun 1988, Bank Internasional Indonesia mulai menggunakan e-banking atau internet banking. Selanjutnya pada tahun 2000, sistem perdagangan tanpa warkat atau scriptless trading mulai diaplikasikan di pasar modal di Indonesia. Kemudian pada tahun 2001, Bank BCA mulai menyusul mengoperasikan e-banking atau internet banking dengan meluncurkan produknya Klik BCA. Ini juga menjadi terobosan pertama pada dunia perbankan yang berbasis teknologi dalam pelayanan keuangan secara online. Selanjutnya pada tahun 2002, Bursa Efek Jakarta mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh atau remote trading. Dan di tahun 2007, ditandai dengan hadirnya e-wallet pertama di Indonesia, yakni e-wallet Doku. Selanjutnya pada tahun 2014, penggunaan layanan e-banking di Indonesia mulai mengalami peningkatan dalam perkembangan dan penggunaannya. Kemudian di tahun ini juga muncullah mobile banking atau m-banking. Selanjutnya di tahun 2015, sistem pembayaran online berbasis digital mulai bisa digunakan di Indonesia. Masyarakat dimudahkan dengan penggunaan aplikasi secara online baik dalam berbelanja secara online maupun pembayaran online seperti kehadiran Shopee di Indonesia. Jenis-jenis finansial teknologi.
Jenis-jenis fintech dapat kita bagi menjadi 6. Berikut penjelasannya. Yang pertama, peer-to-peer lending atau P2P lending merupakan jenis layanan fintech yang mempertemukan secara langsung antara pemberi pinjaman atau lender dan para penerima pinjaman uang atau borrower. Contohnya, Danamas dan Amarta. Selanjutnya, jenis fintech yang kedua, yakni pinjaman online atau pinjol, merupakan jenis fintech yang memberikan layanan fasilitas kredit atau pinjaman uang yang prosesnya dapat dilakukan secara online. Contohnya, Shopee Pinjam dan Akulaku. Selanjutnya, crowdfunding. Crowdfunding merupakan jenis fintech penyedia layanan penggalangan dana secara online dari banyak orang untuk membantu keperluan dana suatu proyek atau usaha. Contohnya, Bizet. Selanjutnya, payment clearing and settlement merupakan fintech yang memberikan layanan pembayaran online atau e-wallet. Contohnya, OVO, GoPay, ShopeePay, ataupun Dana. Kemudian, e-aggregator. E-aggregator merupakan jenis fintech yang mengumpulkan dana atau mengelola data untuk mengambil keputusan finansial yang lebih baik. Contohnya, Cek Aja dan Cermati. Kemudian, jenis fintech yang terakhir yakni manajemen risiko dan investasi. Merupakan jasa robo-advisor atau software berupa layanan perencanaan keuangan dan platform e-trading dan e-insurance atau ini biasanya digunakan untuk para pemula investor muda. Contohnya, Raja Premi dan Cek Premi. Regulasi finansial teknologi. Regulasi fintech di Indonesia dapat kita bagi menjadi 3. Berikut penjelasannya. Yang pertama, Peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan nomor 77-PJOK.01-2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diterbitkan pada akhir Desember 2016. Yang kedua, oleh Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 19-12-PBI-2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Selanjutnya, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI nomor 117-DSN-MUI-2-2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Peran finansial teknologi bagi perekonomian di Indonesia. Peran fintech di Indonesia dapat kita ringkaskan menjadi 5 poin. Yang pertama, memudahkan transaksi keuangan. Yang kedua, memberikan akses pendanaan yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang keempat, mendorong peningkatan inklusi keuangan. Yang kelima, perputaran ekonomi yang akan semakin cepat. Kinerja finansial teknologi. Pada dasarnya, finansial teknologi mengintegrasikan pengelolaan transaksi keuangan, mulai dari penyimpanan, teknologi, transfer, atau distribusi uang, mulai dari peminjaman, dan lain sebagainya. Cara kerja fintech bisa dibilang cukup kompleks, sehingga cabang layanannya pun banyak. Contohnya, pada kredit. Jadi, ketika kita melakukan kredit secara online, kita akan hanya mengikuti syarat dan ketentuannya saja, kemudian akan dikonfirmasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dari perusahaan tersebut, sehingga kita hanya tinggal menunggu hasil konfirmasi dan verifikasi dari perusahaan tersebut melalui platform finansial teknologi. Kemudian, dana kredit akan dicairkan. Seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya, sejarah fintech konvensional dan syariah. Fintech konvensional bertindak sebagai pemberi modal yang penyelenggaraannya telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia, OJK, dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia yang hadir dengan tujuan sebagai partner bisnis yang dapat diandalkan. Pengguna fintech juga terus berkembang dari tahun ke tahun dengan total nilai transaksi fintech di Indonesia pada tahun 2017
diperkirakan mencapai 202,77 triliun. Kemudian, pada tahun 2017, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia mulai dibentuk. Asosiasi ini dibentuk untuk menyatukan potensi fintech di Indonesia dalam memberikan pelayanan jasa keuangan alternatif yang bebas dari riba untuk masyarakat. Nah, selanjutnya terdapat produk-produk finansial teknologi konvensional dan syariah. Yang pertama, peer-to-peer lending. Produk fintech konvensionalnya yaitu Amarta, Investri, Coinworks, Modalku, Klik ACC, Danamas, dan Dana Kita. Kemudian yang syariahnya terdapat Amarta Syariah, Alami Syariah, Amanah Syariah, Bisalam, dan Koswa. Yang kedua, pinjaman online, yaitu terdapat kredit cepat, kredit pintar, Shopee Pinjam, Kredivo, Akulaku, Finmas, dan Tunaigo. Yang ketiga, ada e-aggregator. Produknya yaitu LifePal, Cermati, dan Cek Aja. Yang keempat, ada crowdfunding. Produk finansial teknologi konvensionalnya terdapat kitabisa.com, kolase.com, dan indigogo.com. Lalu produk syariahnya ada Safi dan LBS Urundana. Lalu yang kelima, payment, clearing, settlement. Produknya yaitu GoPay, OVO, ShopeePay, Paytrend, dan Link Aja. Dan yang terakhir, manajemen risiko dan investasi. Produknya yaitu Bareksa, Raja Premi, dan Cek Premi. Materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai lembaga finansial teknologi konvensional dan syariah. Berdasarkan data statistik Otoritas Jasa Keuangan pada Maret 2023 kemarin, terdapat 102 perusahaan fintech peer-to-peer lending atau fintech lending yang telah terdaftar dan mengantongi izin Otoritas Jasa Keuangan. Penyelenggaraan fintech lending ini terdiri dari 95 penyelenggara konvensional dan 7 penyelenggara syariah. Namun, OJK telah mencabut izin usaha PT Danafik Online Indonesia alias Danafik. Pencabutan tersebut dituangkan melalui keputusan Dewan Komisioner OJK nomor KEP-6-D06-2023 pada tanggal 29 Agustus 2023. Dengan demikian, berdasarkan data terbaru OJK per Oktober 2023, saat ini terdapat 101 fintech yang mengantongi izin dari OJK yang terdiri dari 94 penyelenggara konvensional dan 7 penyelenggara syariah. Nah, teman-teman bisa melihat pada tabel-tabel berikut ini terdapat daftar lembaga finansial teknologi konvensional dan syariah. Selanjutnya, terdapat kinerja lembaga finansial teknologi di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas penyelenggara fintech konvensional lending terlebih dahulu per Desember pada 5 tahun terakhir. Yang pertama, unit. Pada tahun 2018 terdapat 79 unit, 2019 terdapat 152 unit, pada 2020 terdapat 139 unit, pada 2021 terdapat 96 unit, pada 2022 terdapat 95 unit. Kemudian, total aset dalam miliar rupiah. Pada tahun 2018, 4.359,66, pada 2019, 3.831,69, pada 2020 ada 2.342,62, pada 2021 ada 3.986,22, pada 2022 ada 5.378,94. Selanjutnya, total liabilitas dalam miliar rupiah. Pada 2018 ada 1.590,44, pada 2019 terdapat 1.020,55,
pada 2020 terdapat 1.293,86, pada 2021 ada 1.554,35, pada 2022 ada 2.372,57. Selanjutnya kita membahas total ekuitas dalam miliar rupiah. Pada 2018 ada 2.769,22, pada 2019 ada 2.611,14, pada 2020 ada 1.048,76, pada 2021 ada 2.431,88, pada 2022 ada 3.006,37. Selanjutnya, penyelenggara fintech syariah lending per Desember pada 5 tahun terakhir. Yang pertama, unit. Pada 2018 terdapat 9 unit, 2019 terdapat 12 unit, 2020 10 unit, 2021 7 unit, 2022 7 unit. Kemudian total aset dalam miliar rupiah 2018 95,25, 2019 394,06, 2020 234,26, 2021 74,13, 2022 133,64. Selanjutnya total liabilitas dalam miliar rupiah pada 2018 50,48, 2019 112,17, pada 2020 147,48, pada 2021 45,92, pada 2022 96,42, dan yang terakhir ada total ekuitas dalam miliar rupiah. Pada 2018 terdapat 33,72, 2019 280,09, pada 2020 86,78, pada 2021 28,22, pada 2022 ada 37,22. Kontribusi lembaga finansial teknologi terhadap perekonomian di Indonesia. Yang pertama, finansial teknologi konvensional, yaitu meningkatkan produk domestik bruto atau PDB Indonesia dan penyerapan tenaga kerja. Yang kedua, fintech syariah, yaitu sesuai dengan prinsip syariah dan terbebas dari riba, serta memajukan UMKM karena dengan adanya fintech, masyarakat mendapatkan modal dengan mudah, efisien, dan terbebas dari sistem bunga. Sistem akad finansial teknologi syariah. Nah, di sini teman-teman bisa melihat terdapat 7 sistem akad fintech syariah yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada al-bai, yaitu akad jual beli yang menyebabkan pemindahan kepemilikan objek yang dipertukarkan. Yang kedua, musyarakah, yaitu jika memperoleh keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Kerugian ditanggung secara proporsional. Yang ketiga, mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian akan ditanggung pemilik modal. Yang keempat, ijarah, yaitu pemindahan hak guna atas barang maupun jasa dengan imbalan atau upah sewa. Yang kelima, qard, yaitu akad pinjaman dengan peraturan peminjam wajib melakukan pengembalian sesuai kesepakatan. Yang keenam, hawalah bil hujrah, yaitu akad yang peraturannya penyedia dana boleh menerima hujrah atau fee atas kesediaan dalam memberikan hutang ataupun pinjaman. Dan yang terakhir, wakalah bil hujrah, yaitu pemberian kuasa dari peminjam kepada perusahaan untuk mengelola dana dengan hujrah yang telah disepakati. Pengaruh COVID-19 terhadap finansial teknologi konvensional dan syariah. Sebelum pandemi, fintech berkembang dengan sangat pesat, tetapi hal tersebut
tersendat ketika pandemi COVID-19 menyeruak. Pandemi tersebut telah sukses memporak-porandakan perekonomian global. Efek yang paling terasa di bisnis fintech sendiri adalah volume transaksi dan jumlah pengguna yang menurun. Survei yang sempat dilakukan di akhir Maret 2020 dan Mei 2020 menunjukkan 60% perusahaan fintech mengalami penurunan jumlah pengguna. Di sisi lain, 9% pelaku industri fintech mengaku mengalami kenaikan jumlah pengguna dan bahkan terbuka peluang untuk bisnis baru. Sedangkan 22% mencatat perusahaan fintech membatasi kegiatan operasional untuk meminimalkan efek pandemi COVID-19. Studi kasus finansial teknologi konvensional Shopee. Pada tahun 2015, Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura sebagai marketplace customer to customer, namun beralih menjadi business to customer. Kemudian pada tahun 2017, The Asia Parents mengungkapkan bahwa Shopee adalah platform belanja online pilihan pertama bagi para ibu di Indonesia, yang diikuti oleh Lazada, Tokopedia, dan Instagram. Tidak hanya untuk platform jual beli online, Shopee juga meluncurkan produk-produk yang lain seperti Shopee Pay, Shopee PayLater, dan Shopee Pinjam. Ada apa aja sih produk-produk Shopee? Yang pertama ada Shopee Pay. Shopee Pay merupakan program layanan yang disediakan oleh PT Airpay International Indonesia. Layanan dompet digital yang dapat digunakan untuk pembayaran di merchant dengan QRIS Shopee Pay maupun belanja di aplikasi Shopee. Yang kedua ada Shopee PayLater. Shopee PayLater merupakan program layanan yang disediakan oleh PT Comerange Finance, fitur yang memudahkan pengguna Shopee untuk melakukan pembelian barang dengan cara dicicil. Yang ketiga ada Shopee Pinjam. Merupakan produk layanan yang disediakan oleh PT Lentera Dana Nusantara. Produk layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi atau P2P lending dengan diawasi langsung oleh OJK dengan bunga 1,95% per bulannya. Syarat dan ketentuan Shopee Pinjam. Yang pertama, usia minimal 21 tahun dan memiliki akun Shopee yang aktif. Kedua, memiliki KTP, NPWP, dan rekening bank yang aktif. Selanjutnya, proses pengajuan 1 kali 24 jam, maksimal 3 hari, sedangkan limit minimal sebesar Rp200.000 dan maksimal Rp15 juta. Yang keempat, denda telat bayar sebesar 5% dari total pinjaman. Jika jumlah pinjaman Rp5 juta, maka akan dikenakan denda sebesar 5% setiap harinya, yaitu sejumlah Rp250.000 per hari. Yang kelima, tanggal jatuh tempo yang tetap, yaitu setiap tanggal 1, 5, 11, dan 25 setiap bulannya. Dan yang terakhir, suku bunga pinjaman mulai dari 1% dan biaya pencairan sebesar 3%. Berikut merupakan simulasi aktivasi fitur Shopee Pinjam. Yang pertama, buka aplikasi Shopee, kemudian klik tombol
Aktifkan sekarang pada menu Shopee Pinjam. Yang kedua, isi informasi data diri dengan lengkap, lalu klik kirim. Yang ketiga, lakukan verifikasi wajah dengan mengarahkan wajah ke kamera. Yang keempat, Shopee Pinjam telah aktif dan dapat mengajukan pinjaman. Selanjutnya, untuk mengajukan pinjaman di Shopee Pinjam, langkah pertama, klik ajukan pada halaman Shopee Pinjam yang dapat diakses di tab saya. Kemudian, yang kedua, masukkan jumlah pinjaman sesuai nominal yang akan diajukan dan pilih durasi pinjaman. Yang ketiga, isi data rekening bank sesuai dengan nama di KTP dan klik lanjutkan. Langkah keempat, klik ajukan sekarang dan nantikan notifikasi bahwa pinjamanmu telah disetujui dan akan ditransfer ke rekening bank. Berikut merupakan tabel angsuran Shopee Pinjam dari mulai platform 1 juta hingga 5 juta rupiah. Selanjutnya, terdapat laporan keuangan Shopee. Teman-teman bisa melihat grafik berikut. Secara operasional, Shopee mencatat penurunan pesanan bruto atau gross order sebesar 12% YoY dari 2 juta menjadi 1,7 juta. Hal ini membuat nilai penjualan bruto atau gross merchandise value, bisa disebut GMV, Shopee turun 1% YoY menjadi US dollar 18 miliar atau sekitar 278 triliun pada kuartal 4 per 2022. Selanjutnya, studi kasus fintech syariah, yaitu Alami Financial Technology oleh PT Alami Fintech Syariah. Alami Syariah merupakan perusahaan fintech peer-to-peer lending atau platform pinjam-meminjam uang secara online dengan menggunakan prinsip syariah berbasis teknologi. Kehadiran Alami Syariah di Indonesia dimulai pada April 2019 ketika secara resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai platform peer-to-peer lending syariah. Kemudian pada 2020, Alami Syariah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pendanaan Alami Syariah. Alami Syariah menghubungkan pendana dengan UKM penerima pembiayaan dengan akad syariah untuk menebar kebermanfaatan berbasis teknologi berdasarkan prinsip syariat Islam. Teman-teman bisa melihat di situ terdapat kalkulator pendanaan. Lalu, langkah-langkah memulai pendanaan yaitu daftar dengan dokumen lengkap seperti eKTP dan NPWP. Kemudian, Alami akan memverifikasi akun yang didaftarkan. Setelah terverifikasi, dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian, isi saldo RDF untuk memulai pendanaan dari rekening bank pribadi. Lalu yang terakhir, pilih proyek yang diinginkan dan tanda tangani kontrak serta akadnya. Selain pendanaan, terdapat juga pembiayaan Alami Syariah. Teman-teman bisa melihat di situ terdapat kalkulator pembiayaan. Dan langkah-langkah memulai pembiayaan yaitu daftar dengan dokumen lengkap seperti eKTP dan NPWP, lalu Alami akan memberi penilaian kepada perusahaan sesuai dengan dokumen-dokumen yang telah dikirimkan. Kemudian setelah perusahaan lolos tahap 2, Alami akan mengirimkan email yang berisi sebuah surat penawaran. Lalu yang terakhir, jika sudah menyetujui surat penawaran yang Alami kirim, maka bisa mendapatkan pembiayaan dari Alami. Produk Alami ada 3 jenis. Yang pertama, invoice financing. Invoice financing adalah pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan hutang berdasarkan bukti tagihan yang disertai talangan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga.
Yang kedua ada purchase order financing. Purchase order financing adalah pembiayaan yang diberikan untuk membiayai pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga. Yang terakhir, ekosistem financing, yaitu pembiayaan ini terfokus pada pelaku usaha mikro yang telah dinilai secara internal oleh mitra alami syariah sebelum diajukan kepada pendana alami syariah. Selanjutnya, terdapat faktor peluang dan hambatan alami syariah. Pertama, kita akan membahas terkait peluangnya terlebih dahulu. Yang pertama, solusi pembiayaan syariah bagi UKM di Indonesia. Yang kedua, dukungan dari regulator yang mendorong perkembangan fintech syariah dan UKM. Yang ketiga, perkembangan industri halal dan tren gerakan hijrah. Yang keempat, berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti bank syariah, kementerian, BUMN, startup, komunitas, dan regulator. Yang terakhir, berada pada kawasan bermayoritas muslim terbesar di dunia. Kemudian hambatan alami syariah. Yang pertama, semakin banyaknya fintech peer-to-peer lending. Yang kedua, perubahan teknologi yang cepat. Yang ketiga, rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia. Yang keempat, ketidaktahuan masyarakat tentang alami syariah. Yang terakhir, krisis ekonomi yang dapat menurunkan antusias funder atau pendana. Kemudian ada laporan keuangan alami syariah. Bisa dilihat grafik tersebut. Garis warna oranye aset lancar, warna abu keputihan aset tidak lancar, warna hitam total aset. Bagian aset terlebih dahulu. Aset lancar pada tahun 2020 4.229, pada tahun 2021 9.637, pada tahun 2022 13.618. Aset tidak lancar pada tahun 2020 3.062, pada tahun 2021 4.191, pada tahun 2022 1.603. Kemudian total aset pada tahun 2020 7.291, pada tahun 2021 13.826, pada tahun 2022 15.221. Kemudian pada liabilitas jangka pendek pada tahun 2020 4.253, pada tahun 2021 7.300, pada tahun 2022 6.798. Liabilitas jangka panjang pada tahun 2020 1.319, pada tahun 2021 1.305, pada tahun 2022 1.298. Kemudian terakhir total liabilitas pada tahun 2020 5.572, pada tahun 2021 8.605, pada tahun 2022 8.096. Dan laporan keuangan alami syariah yang berikutnya ada ekuitas pada tahun 2020 1.719, pada 2021 5.223, pada tahun 2022 7.125. Gambar grafik naik. Kemudian ada laba rugi komprehensif. Pendapatan jasa neto tahun 2020 4.753, tahun 2021 18.539, tahun 2022 79.757. Beban penjualan dan pemasaran 5.800 pada tahun 2020, 5.843 pada tahun 2021, 10.972 pada tahun 2022, 14.119. Kemudian laba rugi kotor
pada tahun 2020 1090, tahun 2021 7.387, tahun 2022 22.473. Kemudian beban umum dan administrasi tahun 2020 10.369, tahun 2021 16.752, tahun 2022 24.234. Kemudian lain-lain tahun 2020 527, tahun 2021 10.369, tahun 2022 3.663. Terakhir total kerugian tahun berjalan tahun 2020 10.932, tahun 2021 1.004, tahun 2022 1.902. Berdasarkan laporan keuangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Alami Syariah merupakan perusahaan peer-to-peer lending yang sehat dan baik dalam mengelola modalnya untuk menghasilkan laba. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi finansial teknologi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.